Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Itu didengar oleh anak muda dari mulut ayah dan ibunya di rumah. Di sekolah dia mendapat nasihat yang sama bunyinya dari mulut yang berbeda. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Lalu kemudian dia pun sholat di masjid. Setelah sholat jamaah jangan keluar dulu karena akan ada kultum dari ustadz penceramah. Bunyi yang sama kembali didengar telinganya. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Di rumah, di masjid, di sekolah, sama nasihatnya. Tapi begitu dia hidup dalam dunia yang nyata, fakta, peminum khamar dengan bangganya di channel YouTube menunjukkan minuman yang dia minum sambil mengendorse, mengiklan khamar, berbahagia, hidupnya indah, kendaraannya mewah, tak kurang sedikit pun. Sementara orang yang dekat dengan Allah dibuli, dicaci maki, bahkan dipenjara. Dia mulai berpikir, kalau begitu nasihat orang tuaku selama ini hoax. Kalau begitu kata-kata guru ini hanya kata-kata pemanis di bibir, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka anak-anak muda terbagi ke dalam 2 mazhab. Mazhab yang pertama mazhab ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Semua itu hanyalah asatirul awalin, dongeng nenek moyang zaman dulu, bahwa orang baik akan bahagia dan orang yang jauh dari Tuhan akan sengsara. Tak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mazhab kedua berkata, mungkin Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati.
Imam mazhabnya adalah Nietzsche dari Jerman, berakhir dengan gila dan berakhir dengan kematian. Kalaupun mereka beragama, hanya basa-basi saja. Karena kebetulan ada tetangga mati, dia akan pakai peci baju koko. Kebetulan Idul Fitri, Idul Adha, dia datang ke tanah lapang. Tapi dalam hatinya, aku mulai ragu bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kata Ustadz tidak sama dengan kenyataan. Buktinya orang yang jahat hidupnya senang. Pezina dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel-channel YouTube, ditampilkan di televisi. Rumahnya mewah, kendaraannya mahal, hidupnya tenang. Orang yang taat beragama, hidupnya susah, dikriminalisasi, dipenjara. Mana janji orang tua? Mana janji ustadz? Jangan terlalu lugu menjelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita, karena perbuatan Allah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur nikmat badannya sehat, kuulur nikmat umurnya panjang, kuulur kekuasaannya hebat, gagah, perkasa. Inna kaidi matin, tapi sesungguhnya dia sedang dalam tipu dayaku. Kalaulah sesederhana itu, orang yang dekat dengan Allah hidupnya bahagia, orang yang jauh dari Allah akan sengsara. Kalau logika itu yang dipakai, maka kalau begitu Fir'aun yang dekat dengan Allah, karena yang sengsara adalah Musa, terbuang dari istana Fir'aun. Kalau hidup dengan dekat dengan Allah senang, jauh dari Allah susah. Kalau begitu Ibrahimlah yang jauh dari Allah, karena dia yang susah akan dibakar oleh Namrus. Namruslah yang beruntung, bahagia. Tidak sesederhana itu menjelaskan tentang perbuatan Allah. Orang tua perlu lebih cerdas daripada anak. Ajarkan anak-anakmu ilmu tidak seperti ilmu engkau, karena anakmu hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Orang tua mesti cerdas, guru mesti cerdas, berpikir. Kenapa? Karena Allah memberikan kita akal, bukan mengulangi kata-kata orang zaman dulu. Orang zaman dulu tidak salah, ustadz, tuan guru, kiai, buya kita tidak salah, karena memang hidup mereka sesimpel dan sesederhana itu. Penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih berzina, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tapi kenapa setelah hijrah, setelah pindah ke bank syariah, setelah ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana pesan ustadz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit, wala syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kakimu. 10 orang kau berjalan, yang 9 sehat-sehat saja. Kenapa mesti tapak kakimu yang tertusuk duri? Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin membersihkan dosa-dosamu. Tapi aku tak berdosa. Dosaku apa? Aku tidak ada dosa. Di saat kau berkata kau tidak berdosa, itulah dosamu yang pertama, karena merasa diri tidak berdosa. Bukankah datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam pun berdosa? Dan dia mengaku dosanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi aku sudah lama bertobat, sudah hijrah, sudah bersedekah, sudah bangun masjid. Kenapa tetap susah? Kenapa tetap sakit? Allah mungkin tidak menghapuskan dosamu, karena dosamu sudah bersih. Tapi Allah ingin mengangkat derajatmu.
Ada orang yang diangkat derajatnya karena jihad fisabilillah, berdarah-darah. Ada orang yang diangkat karena membangun masjid. Dia kalahkan hawa nafsunya, ingin membangun rumah, membeli kendaraan. Tapi Allah mengangkat derajatmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau mati jihad fisabilillah. Allah mengangkat derajatmu karena perbuatan amal yang tidak keluar uang, karena perbuatan amal yang tidak keluar darah. Apa amal itu? Amal itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung dengan apapun. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Anaknya mati, kebunnya kering kerontang, ternaknya, ontanya, lembunya, kambingnya habis semuanya. Tak cukup hanya di situ, penyakit kulit pun datang kepadanya. Maka Pak Kua berdoa untuk kedua mempelai, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa rahmah. Sayangi kedua mempelai ini seperti kasih sayang Siti Rahmah kepada Ayyub. Mati anaknya, habis ternaknya, kering kerontang kebunnya, datang penyakit kulitnya. Kasih sayang rahmah tak pernah berubah kepada Ayyub. Marahkah Allah kepada Ayyub? Jauhkah Ayyub dari Allah? Tidak. Ayyub dekat kepada Allah. Kenapa ujian itu datang? Allah ingin menempatkan Ayyub di maqam, level tempat paling tinggi. Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa, kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir terlalu sederhana tentang keputusan-keputusan Allah, karena tanpa kita sadari ucapan kita itu akan menyesatkan orang lain. Mereka tidak komplain, mereka tidak marah, mereka segan mengkritik karena kita ustadz, kiai, buya dan tuan guru. Tapi dalam hatinya dia berpikir, kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan. Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang, kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan. Hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam,
di tengah malam yang gelap sudah dihapuskan Allah. Mari kita berfikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat tahu? Baca Al-Quran dengan pembacaan yang sempurna. Dari mana kita bisa faham? Baca hadis dengan pemahaman yang benar. Dari mana kita mengerti? Dengarkan ucapan para ulama yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Kalau tidak, kita akan menyalahkan Allah, kita akan mengkambing hitamkan Allah, kita akan mengatakan Allah tidak adil. Mengapa Allah tidak adil? Allah amat sangat adil, tapi kacamatamu terlalu tebal untuk membaca keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Tidak ada prasangka yang paling baik kecuali bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini badanmu sehat, belum tentu nikmat. Boleh jadi kau sedang diuji, apakah kau bersyukur dengan sehatmu. Kalau hari ini kau punya jabatan kekuasaan, belum tentu nikmat. Boleh jadi jabatan dan kekuasaan itu adalah ujian. Bukankah itu yang diucapkan Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya? Bala tentara kalangan jin pun bersimpuh sujud di bawah perintahnya. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Sehat itu ujian, sakit pun ujian, berkuasa itu ujian, menjadi rakyat jelata pun ujian, menjadi kaya raya ujian, menjadi orang susah miskin papa pun ujian. Itulah pemahaman yang diajarkan dalam Islam. Wa nabluhum bisyarri wal khairi, kami uji mereka dengan yang tidak baik, kami uji juga mereka dengan yang baik. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penyakit, tidak selamanya ujian itu dalam bentuk penderitaan. Hasanat, kebaikan-kebaikan itu pun juga ujian. Tapi berapa banyak orang berkata, ketika sehat nikmat, ketika sakit laknat, ketika berkuasa rahmat, ketika tidak berkuasa laknat. Pandangan kita sudah salah. Berawal dari pandangan yang salah, dari telinga yang salah mendengar, kemudian kita salah berpikir, setelah itu kita salah berbicara dan salah berkata. Hari ini kita sedang lulus ujian sehat karena kita berada di rumah Allah. Keluar dari sini kita akan lulus ujian rezeki karena kita tetap berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ke depan kita tetap lulus ujian anak karena kita mendidik mereka menjadi generasi yang Qur'ani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا راضين لقضائك. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.